Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Azadi yang rilis di tahun 2025. Merupakan film misteri India yang menceritakan pembebasan napi di salah satu rumah sakit pemerintah. Disutradarai oleh Joe George, Azadi 2025 dibintangi Srinath Basi sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Politisi bernama Raja diberitahu kaki tangannya jika tersangka wanita bernama Ganga tidak dihukum mati lantaran kondisinya tengah hamil. Dan mengetahui ayah serta suami Ganga berada di depan gedung sidang, Raja memerintahkan anak buahnya menghabisi keduanya. Ganga adalah wanita muda yang terlibat kasus pembunuhan. Ia membacok anak politisi Raja karena melakukan pelecehan ke adik perempuannya sampai meninggal dunia. Ganga sebenarnya melakukan hal tersebut lantaran pihak berwajib tidak menegakkan keadilan sebagaimana mestinya. Sehingga ia yang kalap memutuskan melakukan balas dendam dengan tangannya sendiri. Pengacara bernama Menon mengatakan kepada ayah serta suami Ganga bernama Sivan dan Ragu kalau mereka tidak bisa berbuat banyak. Keputusan yang diberikan pengadilan tidak bisa diganggu-gugat. 7 bulan berlalu, Ganga yang kini memasuki masa persalinan diperiksa kesehatannya oleh dokter Sribala. Di sana Ganga didampingi napi lain bernama Renuka. Pemandangan haru ternyata Ganga memiliki keterbatasan fisik. Ia bisu sehingga semua yang disampaikan harus diterjemahkan oleh Renuka yang mengerti bahasa isyarat. Dokter Sribala mengatakan kepada Inspektur Prakas jika sebaiknya kepolisian memberi jaminan selama masa persalinan. Namun Prakas menjawab jika departemen tidak akan memberikannya mengingat kasus pembunuhan yang dilakukan Ganga. Sivan bersama Ragu mendatangi penjara membawakan buah-buahan segar dan obat untuk dikonsumsi. Dan walaupun awalnya tidak diperbolehkan, namun Prakas mengizinkan setelah menerima gratifikasi dari Sivan. Prakas juga menambahkan jika saat ini Sivan dan Ragu tidak bisa melihat Ganga. Mereka baru bisa melihatnya ketika Ganga sudah dibawa ke rumah sakit Coimbatore. Ganga mengkonsumsi obat antibiotik dan menemukan sebuah gulungan kertas yang dimasukkan ke dalam botol. Di sana terdapat sebuah pesan yang berisi jika Ragu sebentar lagi akan mengeluarkannya dari dalam penjara. Pengacara Menon memberikan sejumlah uang dan mengatakan kepada Ragu jika uang tersebut adalah uang terakhirnya. Dan punya usut Menon ternyata sudah mengetahui rencana pembebasan yang akan dilakukan Ragu. Menon mengatakan jika ia sudah menyiapkan sebuah kamar losmen di areal rumah sakit. Ragu bisa menggunakan kamar tersebut, namun ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Demi bisa membebaskan sang putri tercinta, Sivan menemui mantan kriminal bernama Papan. Papan dijanjikan imbalan Rp10.000 di setiap harinya jika mau bergabung dengan mereka. Singkatnya, karena kondisi keuangan yang sedang seret, Papan akhirnya menerima tawaran tersebut. Papan sebenarnya merupakan pegawai di rumah sakit Coimbatore. Ia bekerja sebagai supir ambulan namun sering terlibat beberapa kasus perampokan. Sivan menambahkan jika mereka butuh 3 orang lagi dalam aksi pembebasan Ganga. Dan nantinya ketiga orang tersebut juga diberi imbalan Rp10.000 di setiap harinya. Prakas memberi laporan kepada kepala sipir penjara bernama William bahwasanya Ganga membutuhkan pendamping saat akan melakukan persalinan. Dan kemudian keduanya sepakat menunjuk Renuka. Pria bernama Satyan menemani istrinya bernama Sini yang akan melahirkan di rumah sakit Coimbatore. Dan di saat yang bersamaan Papan datang menghampirinya. Punya usut Satyan adalah mantan kriminal yang juga sudah bertobat. Dan ketika Papan menawarkan pekerjaan, Satyan menolak lantaran pekerjaan tersebut adalah tindak kriminal.
Satian menuju resepsionis dan akan menebus biaya perobatan sang istri. Namun karena tidak memiliki BPJS, ia diharuskan membayar Rp3.000. Kondisi mereka yang tidak memiliki uang membuat Sini memutuskan meminta bantuan kepada sang ayah. Dan di momen ini terungkaplah jika pernikahan yang dilakukan keduanya tidak mendapatkan restu dari orang tua Sini. Papan kembali menawarkan pekerjaan dan akhirnya karena tak ada pilihan lain, Satian terpaksa menerima pekerjaan tersebut tanpa pengetahuan Sini. Setelah menjelaskan semuanya, Papan mengatakan jika salah satu perawat bernama Mini sudah setuju bekerja sama. Dan saat ini mereka membutuhkan satu orang lagi yang bekerja di rumah sakit. Pandangan Satian tertuju ke seorang pria bernama Babu. Babu adalah pegawai rumah sakit yang sering mengantarkan pasien bersalin. Dan setelah dijelaskan semuanya, Babu setuju bergabung dengan mereka. Hari di mana Gangga dibawa ke rumah sakit, Ragu memaparkan rencana dan misi kepada semua anggota. Dan intinya Ragu berpesan jika tim harus bekerja sama membawa Gangga beserta bayinya 24 jam setelah proses persalinan selesai. Babu mengatakan jika rencana Ragu seperti itu tampaknya sulit dilakukan. Karena berdasarkan pengalaman, setiap orang yang melahirkan pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Pertama, jika bayi yang dilahirkan kekurangan oksigen, pihak rumah sakit akan membawanya ke ruang inkubator, sehingga hal tersebut bisa memisahkan sang ibu dengan bayinya. Kemungkinan kedua, jika melahirkan secara operasi, si ibu tidak akan dipindahkan ke ruangan bangsal. Dia akan dikirim ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan selama beberapa hari. Terakhir, jika si ibu melahirkan secara normal, kondisi sebagian pasien tidak ada yang bisa langsung pulih. Rata-rata membutuhkan waktu 2 atau 3 hari untuk berjalan dengan normal. Dengan kondisi seperti itu, Babu merasa kalau rencana Ragu bisa saja gagal. Karena bagaimanapun membawa pasien kabur dengan cara menandu pasti akan menyita perhatian dari pihak rumah sakit. Sivan menjelaskan jika pekerjaan mereka memanglah beresiko. Namun jika tidak bergerak cepat, kepolisian akan kembali membawa Gangga ke dalam penjara. Kepada semua anggota tim, Sivan mengatakan kalau seharusnya dialah yang dipenjara bukan Gangga. 7 bulan silam jika dia bergerak cepat, kemungkinan besar Gangga tidak akan melakukan pembunuhan tersebut. Intinya Sivan merasa menyesal dengan semua yang terjadi saat ini. Dan bersama Ragu, ia berjanji akan mengeluarkan Gangga dari dalam penjara bagaimanapun caranya. Setelah tiba di rumah sakit, Sivan dan Ragu tidak diperbolehkan mengunjungi Gangga secara dekat. Mereka hanya melihat dari kejauhan sambil menyeka air mata. Setelah ditimbang berat badannya, Mini menyerahkan sebuah ponsel kepada Gangga. Dan selanjutnya Gangga diminta melakukan video call kepada Ragu di dalam kamar mandi. Dan tanpa ada yang mengetahui, Ragu menjelaskan semua rencana pelarian yang akan mereka lakukan. Mengingat kondisi putrinya yang membutuhkan nutrisi, Sivan membeli banyak buah dan beberapa manisan. Namun karena hal itu dilarang, Mini hanya bisa memberikan 1 plastik kecil. Gangga sangat bahagia menerima pemberian sang ayah. Namun setelah Renuka melihatnya, Mini berkelit kalau manisan tersebut adalah hadiah ulang tahun yang diserahkannya kepada Gangga. Keberadaan Renuka yang selalu berada di samping Gangga ternyata membuat Ragu khawatir dengan rencana besarnya. Dan pada akhirnya setelah menimbang-nimbang, Ragu memutuskan mengajak Renuka bergabung dengan tim mereka. Mini yang sering melakukan kontak dengan keduanya diperintahkan mendekati Renuka untuk membicarakan masalah tersebut. Dan nantinya jika Mini berhasil, ia akan mendapatkan tambahan 20% dari upah yang dijanjikan. Siapa sangka Papan yang mendengar hal itu malah tertarik dengan imbalan 20% yang lebih banyak. Sehingga ia pun memutuskan mengambil job tersebut tanpa perintah dari Ragu. Mengaku sebagai supir ambulan, Papan akhirnya menceritakan semua misi mereka dalam aksi pembebasan Gangga.
ചേച്ചി പറയുന്ന പൈസ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് തരും. Babu dan Satian yang sudah mengetahui tindakan Papan awalnya marah. Namun mereka kemudian mengikuti Renuka. Dan siapa sangka Renuka malah membocorkan semua rencana tersebut kepada inspektur polisi bernama Hakim. എന്ത് സംഭവം? Setelah mendengarkan semuanya, Hakim langsung memberitahukan kepada William. Dan William awalnya yang meragukan apakah informasi yang diberikan Renuka bisa dipercaya atau tidak. Langsung memerintahkan perwira bernama Rani untuk segera melakukan penyelidikan. Menyadari kesalahan yang sudah dibuatnya, Papan buru-buru meminta maaf kepada Ragu. Ia mengatakan jika dirinya tidak bisa menahan diri demi mendapatkan upah yang lebih banyak. Sivan dan Ragu marah, namun keduanya tidak memiliki upaya untuk melakukan hal tersebut. Dan mereka harus segera menyusun strategi untuk rencana selanjutnya. Di rumah sakit, Rani yang sudah tiba mengatakan kepada Hakim jika penyelidikan yang dilakukannya bersifat rahasia. Ia tidak mau ada pihak yang mengetahui, termasuk media. Rani menemui Renuka dan kemudian Renuka menjelaskan semua yang terjadi saat itu. Dan selanjutnya ketika hendak mewawancarai Gangga, perhatian Rani tertuju ke manisan yang diberikan oleh Mini. എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ട. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Rani membaca latar belakang Mini. Dan faktanya Mini tidak berulang tahun di hari ini. Hakim bersama petugas polisi lainnya berhasil menemukan sebuah kamar losmen yang dipesan atas nama Menon. Dan menyadari jika Menon adalah pengacara dari Gangga, Hakim langsung memberitahukan hal tersebut kepada Rani. Berita pelacakan yang dilakukan kepolisian ternyata sampai kepada Menon. Dan kemudian diteruskan kepada Ragu. Dan selanjutnya Ragu langsung buru-buru membersihkan semua perlengkapan terkait pembebasan Gangga. Rani yang sudah tiba di lokasi tidak melihat satu petunjuk pun di sana. Namun saat beranjak pergi, ia menemukan sesuatu dari balik gorden. Dan yap, semua rencana yang disusun Ragu berhasil ditemukan. Sementara di sisi lain, politisi raja diberitahu Prakas jika salah satu anak buah mereka ada yang melihat Ragu di depan rumah sakit Koyembedu. Dan di momen ini terungkap jika raja ingin melakukan balas dendam dengan membunuh Ragu di depan Gangga. Momen di mana putranya terbunuh, istri raja ternyata melihat langsung bagaimana putra mereka ditebas sampai meninggal. Dan karena perbuatan itulah raja ingin melakukan hal yang sama kepada Gangga dengan cara membunuh orang tersayangnya. Kaki tangan raja beserta 3 anak buahnya kini telah tiba di rumah sakit Koyembedu. Mereka langsung mengawasi Sivan dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan kepada Ragu. Ketika sampai di pintu rumah sakit, salah satu personil polisi ternyata ada yang melihat keberadaan Ragu. Dan selanjutnya tanpa membuang banyak waktu, Rani bersama tim langsung melakukan penangkapan. Ragu diinterogasi terkait siapa saja timnya yang ikut dalam rencana pembebasan Gangga. Akan tetapi bisa ditebak Ragu tidak mau memberikan informasi sedikit pun. Renuka dibawa ke hadapan semua supir ambulan yang memberitahu rencana pembebasan Gangga. Dan dari sebuah foto di ponsel salah satu supir, Renuka menunjuk wajah Papan kepada Rani. Selanjutnya Rani melanjutkan interogasi kepada Mini. Dan setelah diancam akan dihilangkan jabatannya, Mini akhirnya buka suara dan ia juga mengatakan kalau Satian turut terlibat di dalamnya. നിനക്കും ഡെയിലി 10,000 വെച്ച് നല്ല இருக்கே. Setelah mengetahui siapa saja yang terlibat, Rani ternyata tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Ia memilih membebaskan lantaran menyadari jika Ragu tak akan lagi bisa melanjutkan rencana besarnya. Kepada Hakim, Rani mengatakan jika mereka bersikukuh menjadikan Ragu sebagai tersangka, maka media pasti akan gembor meliput beritanya. Dan ia tidak mau hal tersebut menjadikan Ragu sebagai pembicaraan besar di mata publik.
Sebagai konsekuensinya, Rani memerintahkan hakim beserta semua personil polisi melakukan penjagaan dengan ketat. Mereka harus waspada sampai Gangga benar-benar dibawa kembali ke dalam penjara. Keberadaan Ragu yang tidak menjauh dari rumah sakit ternyata membuat hakim sangat geram. Ia akhirnya melakukan penganiayaan sampai buang air kecil di wajah Ragu. Namun siapa sangka semua yang dilakukan hakim tidak berdampak sama sekali. Bahkan Ragu tanpa rasa takut mengatakan jika ia akan tetap berada di rumah sakit untuk membebaskan Gangga. Hari di mana Gangga melakukan persalinan, Sivan dan Ragu segera menuju ruangan ICU. Akan tetapi sesampainya di sana, Rani mengatakan jika Gangga tidak melahirkan secara normal melainkan operasi cesar. Hal tersebut jelas saja membuat Ragu menyadari jika rencana besarnya akan gagal. Karena demi kesehatan sang istri, Gangga harus mendapatkan perawatan intensif selama 1 bulan ke depan. പുറിഞ്ചടിച്ചോ എങ്ങോട്ടാ? Baik Sivan maupun Ragu ternyata keduanya tidak boleh mendekat atau melihat wajah bayi yang baru dilahirkan. Mereka diusir dan diperintahkan menjauh dari rumah sakit. Seperti keduanya, Papan juga dijaga ketat oleh kepolisian. Ia bahkan diancam jika datang membantu Ragu maka semua kasusnya akan dinaikkan dan ia bisa terancam di penjara. Sini yang ternyata sudah mengetahui Satyan terlibat dalam pembebasan Gangga malah memberikan semangat agar mau kembali membantu Ragu. Dan selanjutnya Satyan bersama Babu memutuskan untuk kembali kepada Ragu. Rani mengatakan kepada hakim jika ia memiliki panggilan selama 1 jam ke depan. Dan walaupun begitu, Rani tetap mengingatkan agar hakim tidak lengah dalam melakukan penjagaan. Di saat hakim memborgol tangan Gangga di luar rumah sakit, Papan, Rani, Satyan dan juga Babu akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung. Mereka yang simpati dengan keberadaan Ragu tidak takut dengan segala resiko yang akan muncul. Setelah Rani kembali ke rumah sakit, Ragu bersama semua tim bersiap melakukan rencana besar. Papan menunggu di dalam mobil ambulans, sementara Satyan dan Babu masuk ke kamar perawat untuk perintah selanjutnya. Ragu mengalihkan perhatian polisi dengan duduk di pintu bangsal. Dan saat yang bersamaan, Rani, Satyan dan Babu menaikkan Gangga ke atas tandu dan meminta Papan menunggu di lantai bawah. Sementara di sisi lain, Sivan malah dihadang oleh anak buah politisi raja. Mereka mengikuti sampai akhirnya tiba di sebuah gudang. Namun siapa sangka saat akan mengeksekusi Sivan, mereka semua malah dihajar habis tanpa tersisa. Ragu mengalihkan perhatian polisi dengan melakukan tindakan ekstrim. Ia pergi keluar rumah sakit dan kemudian membakar mobil Rani. Siapa sangka ketika Rani melihat kegaduhan yang ditimbulkan, Satyan dan Babu berhasil membawa Gangga beserta bayinya keluar dari luar bangsal. Perhatian polisi kini harus terbagi menjadi 3. Hakim beserta anak buahnya melakukan pengejaran kepada Ragu. Rani melakukan pengejaran kepada Papan, sedangkan 3 personil polisi lainnya melakukan pengejaran agar Gangga tidak berhasil dibawa keluar rumah sakit. Di balik Sivan yang berhasil mengalahkan semua anak buah raja, Ragu ternyata juga berhasil mengalahkan hakim. Dan di sisi lain, 3 personil polisi yang diperintahkan mengejar Gangga juga berhasil dikalahkan oleh Satyan. Kejadian tidak terduga muncul di kantor pemerintahan raja. Raja mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengatakan jika mereka sudah 3 hari ini mengawasi Ragu di kota Karnataka. Dan melihat foto yang dikirim, Raja menjadi bingung akan sosok Ragu yang diawasi anak buahnya di rumah sakit Coimbatore. Gangga berhasil dibawa keluar dari rumah sakit, namun siapa sangka saat hendak dinaikkan ke mobil ambulans, Rani malah menyambut mereka dan selanjutnya Rani mengatakan jika semua permainan telah selesai. Selain itu, kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan kepada Sivan.
Namun di balik itu semua, mereka tidak berhasil menangkap Ragu yang sudah kabur lebih dulu setelah mengalahkan hakim dan 2 personil polisi. Yakin semuanya telah ditangani dengan baik, Rani mengatakan kepada William jika upaya pembebasan Gangga 100% berhasil digagalkan. Akan tetapi siapa sangka Menon yang juga hadir malah mengatakan jika mereka semua telah tertipu. Salah satu personil polisi wanita mengatakan jika napi lain yaitu Renuka telah menghilang dari rumah sakit. Dan di momen ini barulah terungkap jika yang ingin dibebaskan Ragu bukanlah Gangga melainkan Renuka yang merupakan ibu kandungnya. Flashback ke-7 bulan silam, Ragu meminta maaf kepada Menon karena keserakahannya dalam menjalankan bisnis ilegal. Terlebih lagi, semua nama lisensi perusahaan ia buat atas nama sang ibu sehingga pengadilan menetapkan Renuka sebagai tersangka utama. Ragu sangat menyesal namun ia tidak bisa berbuat banyak. Dan kalah di persidangan membuatnya berpikir untuk membebaskan sang ibu dengan cara yang curang. Kebetulan saat itu Sivan juga menggunakan jasa Menon untuk menjadi pembela Gangga. Akan tetapi karena memang terbukti bersalah, mereka pun tidak bisa melakukan pertolongan. Momen di mana Sivan akan dihajar oleh anak buah raja, Sivan bersama Ragu suaminya Gangga ternyata mendatangi kantor Menon untuk mendapatkan perlindungan. Dan di momen itulah Menon mendapatkan sebuah ide menukar identitas Ragu atau anak Renuka dengan Ragu suaminya Gangga. Sivan setuju menerima tawaran tersebut lantaran diberikan uang yang sangat banyak. Dan selanjutnya dengan skenario yang disusun oleh Menon, mereka merekrut orang-orang termasuk Mini, Papan, Satian, dan juga Babu. Bodohnya Rani yang tidak mendaftarkan kasusnya untuk pertama kali dimanfaatkan Menon sebagai celah untuk melawan kepolisian. Ia mengatakan jika polisi tidak bisa menahan Sivan karena target mereka juga berhasil dikembalikan ke tangan pihak berwajib. Namun sebaliknya Menon malah mengatakan jika polisi telah melakukan kesalahan dengan mengikut sertakan napi lain di dalamnya. Mereka tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga napi tersebut kabur tanpa pengawasan. Momen di mana Sivan membawa obat ke rumah sakit, ternyata pesan yang ada di dalam botol ditujukan kepada Renuka. Dan Gangga yang melihatnya tidak keberatan dan merahasiakan hal tersebut dari kepolisian. Ketika melakukan video call di rumah sakit, Ragu juga memerintahkan Gangga mengikuti semua permainan yang mereka lakukan. Kepolisian tidak boleh ada yang mengetahui kalau target sebenarnya adalah Renuka. Di sisi lain, Menon juga memerintahkan Ragu suaminya Gangga menjauh dari kota Koembedu. Ia diperintahkan bersembunyi di kota Karnataka agar semua misi yang dilakukan berhasil tanpa kegagalan. Di akhir film, Ragu dengan segala daya upayanya berhasil menebus kesalahannya kepada sang ibu. Ia yang tidak mau ibunya dihukum atas kesalahan yang tidak dilakukannya akhirnya membawa beliau ke luar negeri melalui jalur laut. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.